Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Sintani Bekti Imroatun dari SMK Negeri 1 Gedang Sari, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan memaparkan tugas koneksi antar materi dari modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Dari tugas koneksi antar materi terdapat pertanyaan yang pertama, yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Kesimpulan dari yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru teknik instruksional teknik pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai macam metode pengajaran dengan tujuan memenuhi kebutuhan individual setiap murid. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan awal, gaya belajar, minat, dan profil murid. Dengan pembelajaran diferensiasi, akan membantu guru dalam memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang sesuai dengan potensi mereka serta kebutuhan belajar murid terespon cepat. Kemudian untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Mengenali karakteristik siswa dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, DLL. 3. Setelah mengetahui karakteristik siswa berdasarkan hasil pemetaan, dalam kurung, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar, maka guru membagi mereka ke dalam beberapa kelompok berdasarkan minat maupun gaya belajarnya. Langkah berikutnya adalah memilih topik pembelajaran dengan memperhatikan keberagaman siswa dalam hal motivasi, minat, dan harapan belajarnya. 4. Kemudian berikan siswa pilihan terkait tugas yang akan dikerjakan, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan digunakan. 5. Guru melakukan asesmen di awal pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran yang akan dipelajari sekaligus mengukur kesiapan siswa terhadap tujuan pembelajaran. Asesmen juga dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan di akhir pembelajaran. 6. Guru melakukan evaluasi dengan meminta siswa membuat suatu produk tertentu, dan refleksi dari penerapan pembelajaran diferensiasi yang berlangsung di kelas. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi yaitu memberikan pengalaman belajar yang relevan, menantang, dan memadai bagi setiap murid, sehingga membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk mencapai tujuan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka harus memperhatikan kebutuhan murid, antara lain 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Dalam menentukan kebutuhan belajar murid ada 3 poin yang harus diperhatikan. 1. Kesiapan belajar murid merupakan kondisi diri yang telah dipersiapkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Indikator kesiapan belajar menurut Daryanto, dalam kurung, 2013.87. Kondisi fisik murid, kondisi mental, motif siswa dalam mempelajari mata pelajaran, pengetahuan. 2. Minat murid merupakan kecenderungan murid untuk memperlihatkan ketertarikan atau kecintaan terhadap suatu materi pelajaran. Minat murid ini sangat berpengaruh pada motivasi belajar murid, yang dapat mempengaruhi hasil belajar murid. 3. Profil belajar murid. Menurut Tomlinson, dalam kurung, dalam Hotcat 2018.8, profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga, yaitu,
Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau Raden Masuwardi Swarjaningrat adalah tokoh pendidikan Indonesia yang sangat dihormati. Filosofinya menekankan pada pendidikan yang menghargai keunikan dan potensi setiap murid. Sebagai guru memiliki tugas menyediakan lingkungan belajar yang dapat melayani tumbuh dan berkembangnya anak yang memiliki kodrat masing-masing, juga memastikan dalam prosesnya anak-anak merasa selamat dan bahagia. Filosofi ini mirip dengan konsep dalam pembelajaran berdiferensiasi. Materi pembelajaran berdiferensiasi menekankan pada penghormatan terhadap perbedaan individu murid dan kemampuan murid. Ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berfokus pada pendidikan yang memperlakukan setiap murid sebagai individu yang unik dan berharga. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Program pendidikan guru penggerak berfokus pada meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah dan mengembangkan pemimpin pendidikan yang efektif. Dalam konteks ini, penerapan pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu komponen penting. Guru penggerak perlu memahami dan mampu mendemonstrasikan teknik-teknik pembelajaran berdiferensiasi kepada guru lain di sekolah. Nilai guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid sangat relevan dalam pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Guru penggerak dapat menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, serta dapat menjalin kolaborasi antar guru dengan memberikan pelatihan dan memberikan dukungan kepada rekan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid. Guru penggerak dengan visi yang kuat untuk perubahan dalam pendidikan dapat menjadi motor penggerak dalam mendorong implementasi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah mereka dengan berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Memastikan atau memetakan kebutuhan murid sehingga setiap murid memiliki peluang untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka, yang sesuai dengan visi untuk perbaikan pendidikan secara keseluruhan. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Budaya positif dalam konteks pendidikan mencakup lingkungan sekolah yang mendukung kolaboratif dan inklusif, yaitu pendekatan yang memperhatikan dan mendorong partisipasi dan dukungan bagi individu dengan berbagai jenis perbedaan, termasuk perbedaan fisik, intelektual, sosial dan budaya, sehingga menciptakan lingkungan yang ramah dan aksesibel bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau karakteristik khusus mereka. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi instrumen untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Ketika guru dan murid terlibat dalam proses pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan individu dan kerjasama, ini dapat memperkuat hubungan antara mereka dan menciptakan iklim belajar yang positif. Budaya sekolah yang positif juga melibatkan penghargaan terhadap keragaman siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Dari kaitan antar materi yang telah dipaparkan di awal, dapat diambil kesimpulan, 1. Pembelajaran diferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD. 2. Nilai-nilai guru penggerak merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi guru, yaitu mandiri, refleksi, inovasi, kolaboratif, dan berpihak pada murid. 3. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam karakternya harus terpenuhi dengan baik sesuai dengan visi perubahan guru penggerak. 4. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari terbentuknya budaya positif di lingkungan sekolah.